Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlita Rizka Suci dengan stambuk A40122138. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan pendidikan yang ada di negara Cina, Korea, dengan Malaysia. Baik, inilah penjelasan yang telah saya dapatkan. Mari kita simak sama-sama. Oke, apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah matlamat pendidikan yang meliputi segenap aspek ilmu pengetahuan, peranan guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan membudayakan ilmu pengetahuan, dan juga bagaimana kaidah dan metodologi dalam mengukur dan menilai suatu kurikulum yang dikubal. Nah, kemudian pendidikan di negara Malaysia. Pendidikan di Malaysia berada dalam penyelenggaraan jawab pemerintah federal. Sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan dari prasekolah hingga perguruan tinggi, pendidikan pratersier dari prasekolah sampai pendidikan menengah, merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan Malaysia, sedangkan pendidikan tersier merupakan tanggung jawab Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Kemudian tujuan pendidikannya. Tujuannya adalah untuk membantu perkembangan peserta didik secara utuh dan opsional dalam segi jasmani, rohani, mental, dan emosi, serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diinginkan. Selain itu, visi misi utama pemerintah Malaysia adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan berkualitas dan siap bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi di negara lain. Nah, psikologinya dapat kita lihat di sini. Nilai-nilai unit tersebut diturunkan dari nilai-nilai agama, tradisi, kebiasaan, dan sebagainya. Kemudian dari segi sosial budayanya, Malaysia adalah negara multi budaya yang hidup saling berdampingan di tengah berbagai macam perbedaan etnik. 3 etnik yang utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Melayu merupakan etnik terbesar dengan membentuk 54% dan penduduk Malaysia. Melayu adalah salah satu etnik yang beragama Islam, berbahasa Melayu, dan mengamalkan budaya Melayu. Iptek kurikulum. Sistem pendidikan di Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM. Pendidikan formal yang ada di Malaysia dimulai dari prasekolah hingga pendidikan pra-university. Pada tahun 2004, pendidikan prasekolah dasar dalam menengah berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pendidikan. Organisasi kurikulumnya. Kurikulum yang digunakan di Malaysia itu ada kurikulum bersepadu sekolah rendah atau KBSR, kemudian ada kurikulum standar sekolah rendah atau disebut KSSR. Kemudian mata pelajaran yang digunakan atau diterapkan di Malaysia adalah IPA, matematika, pendidikan agama Islam seperti ilmu fikih dan tauhid. Oke, kita lanjut ke pendidikan di negara Cina. Cina dalam beberapa tahun terakhir berhasil membuat prestasi yang sangat mengagumkan, yaitu merubah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tadinya hanya sebagai negara berkembang yang hanya mampu menyediakan kebutuhan dasar masyarakatnya, kemudian berubah dan masuk ke tahap awal menjadi masyarakat yang makmur. Filosofi pendidikan Cina berakar pada filosofi manusia yang tergambar terhuruf-huruf monosilabis Cina seperti Zhen, yang berarti manusia. Pada karakter huruf tersebut digambarkan seperti 2 kaki pada tubuh manusia yang menompangnya tanpa embel-embel. Lalu manusia digambarkan merentangkan kedua lengannya, dimaknai sebagai bentuk keangkuhan, dituliskan dengan Da yang menyimbolkan besar. Kemudian tujuan pendidikan nasionalnya yaitu untuk membangun pendidikan karakter untuk siswa SD sampai SMP, diawali dengan melatih tingkah laku pribadi dan keterampilan hidup sehari-hari, dan juga dengan sikap dan tanggung jawab sebagai anggota sosial masyarakat, serta rasa cinta dan rela berkorban demi negara. Kemudian dari segi psikologinya di negara Cina, menurut survei kesehatan mental yang melibatkan lebih dari 30.000 remaja yang dilakukan oleh Institut Psikologi di bawah Akademik Ilmu Pengetahuan Cina, pada 2022 sebanyak 14,8% responden menunjukkan risiko depresi dalam berbagai tingkat. Karena itu diperlukan intervensi dan penyesuaian yang efektif dan tepat waktu. Kemudian dari segi sosial budayanya di Cina, tak lepas dari filsafat yang mengutamakan pemikiran, masyarakat Tiongkok tidak takut mengalami kegagalan. Justru hal inilah yang membuat mereka menjadi kuat dan tahan banting. Mental baja dan minim rasa iri inilah yang mendorong mereka meraih kesuksesan. Melihat kondisi sosial budaya Cina saat ini, tak heran apabila Tiongkok ini
sejajar dengan negara maju lainnya. Nah, kemudian iptek kurikulum. Kurikulum di negara Tiongkok telah mengalami beberapa gelombang perubahan sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Reformasi kurikulum baru di Tiongkok saat 1999 sekarang hingga gelombang ke-8. Kurikulum di SD dibagi menjadi dua, yaitu untuk SD awal dan SD lanjutan. SD awal terdiri dari kelas 1 dan 2, sementara SD lanjutan adalah kelas 3 hingga 6. Jadi mereka dibagi menjadi dua. Kemudian mata pelajaran yang digunakan untuk tingkat SD awal itu ada pendidikan moral, bahasa, matematika, kemudian pendidikan jasmina, seni, dan muatan lokal. Untuk tingkat SD lanjutan ditambah pembelajaran sains, bahasa asing, dan integrated practicum. Nah, kita lanjut ke pendidikan yang terakhir, pendidikan di negara Korea Selatan. Filosofi pendidikan di Korea tidak lepas dari Hok-ik-in-gan. Filosofi didasari suatu dongeng dari Korea yang menceritakan tentang seorang anak dewa menikah dengan seorang gadis yang semula berwujud hewan. Dengan kesabaran, hewan tersebut berubah menjadi Hok-in-gan adalah filosofi yang memiliki makna hidup dan berbuat yang bermanfaat bagi semua makhluk. Dan filosofi ini merupakan dasar dari tradisi Korea dalam berbagai dengan lingkungan alam. Dan juga mendasari hubungan sosial manusia dan perlakuan yang baik terhadap hewan dan alam. Kemudian tujuan pendidikan di negara Korea Selatan mendefinisikan tujuan sistem pendidikan Korea Selatan di abad ke-21 sebagai edutopia, sebuah masyarakat kesejahteraan pendidikan dari pendidikan terbuka dan seumur hidup untuk memungkinkan setiap individu akses dan setara dan mudah ke pendidikan kapan saja dan di mana saja. Kemudian dari segi psikologinya di negara Korea Selatan itu, sistem pendidikan telah memberikan beban berat di pundak anak. Dengan fokus pada kompetisi dan jam belajar panjang, anak-anak Korea Selatan paling tidak bahagia menurut studi di antara negara-negara maju. Menurut pemerintah, karena stres akibat tekanan pendidikan yang sangat tinggi di negara itu. Nah, kemudian dari segi sosial budayanya di Korea Selatan terkenal dengan tidak bisa bersantai. Nah, di Korea Selatan itu mereka tidak bisa bersantai, mereka selalu mementingkan waktu lebih penting dari segalanya. Yang kedua, tindak bullyingnya yang tinggi, kemudian ada standar akademik yang tinggi, kemudian yang keempat, kesenjangan sosialnya. Nah, kemudian ada iptek kurikulum. Reformasi kurikulum pendidikan di Korea dilaksanakan sejak tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi. Seperti halnya pendidikan negara-negara lain, termasuk Indonesia, pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan dalam beberapa jenjang, yaitu jenjang pendidikan primer, pendidikan sekunder, dan pendidikan tinggi. Organisasi kurikulum di negara Korea Selatan ini, usia masuk sekolah dasar di Korsel pun akan tetap sama, yakni pada tahun mereka menginjak usia 7 tahun di bawah undang-undang, pendidikan dasar dan menengah. Sama seperti negara-negara di dunia pada umumnya, sistem pendidikan formal di Korea dimulai dari sekolah dasar. Negara ini menyediakan sekolah gratis yang berlangsung selama 6 tahun. Biasanya pada jenjang ini, siswa sudah mempelajari bahasa Korea, matematika, etika, dan pendidikan sosial umum. Mulai tahun ketiga barulah ditambah bahasa Inggris, seni musik, hingga pendidikan jasmani. Sama seperti di Indonesia, sistem pendidikan di Korea Selatan juga memberikan siswanya 5 mata pelajaran wajib yang harus dipelajari. Kelima mata pelajaran tersebut meliputi bahasa Korea, bahasa Inggris, matematika, sains, dan studi sosial. Kemudian kesimpulan dari 3 negara tersebut, sistem pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia tentu saja berbeda dengan dilaksanakan di luar negeri, atau dari cara pelaksanaan maupun metode pendidikan yang dilakukan. Sistem pendidikan yang diterapkan berbagai negara maju tentu saja berbeda. Contohnya di negara Cina dan di Indonesia, sistem pendidikan Cina lebih terbuka. Guru diklarifikasikan berdasarkan kualitas, siswa bebas mengevaluasi kualitas guru secara objektif. Di negara Malaysia, tujuannya adalah untuk membantu perkembangan peserta didik secara utuh dan optimal dari segi jasmani, rohani, mental, dan emosi, serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diinginkan. Kementerian Pendidikan Malaysia dan di negara Korea Selatan standar pendidikannya sangat tinggi. Baik, itulah semua pemaparan yang telah saya dapatkan tentang analisis perbandingan pendidikan yang ada di luar negeri. Sekian video dari saya ucapkan
Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.